gitu kan. Padahal dengan adanya TikTok itu bisa menjangkau area lebih luas. Dengan ditutupnya TikTok memberikan dampak yang sangat besar juga. Iya, karena pada ujungnya kalau kita berjualan kan yang kita utamain ya market aja. Gitu loh. Market butuh yang kayak gimana, ya kita jadi ya demand-nya seperti apa ya kita mesti supply gitu aja. Kan hukumnya kan gitu ya. Demand sama supply kan itu mesti berimbang. Betul. Itu susah. Betul. Makin kesini makin kesana. udah berubah. Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to Sepot Podcast. Pot. Dado. Mantap. Akhirnya. Ahmed ya nih, Pak Mehmet. Apa kabar Pak Mehmet? Minggu ini banyak nama baru ya. Nama baru apa aja? Kemarin ditanyain nama Chinese saya siapa. Oh iya benar. Sampai bingung saya jawabnya. Saya bilang saya mau alaf gitu. Waduh, benar. Dari mana? Depan. kurang cair nih ya kan? Lagi banyak yang ke distract nih. Benar. Gitu. Gila, hari ini kayaknya lagi ceria banget. Tampilannya pakai bukan kemeja ini tadi ya diskusi. Bukan. Apa namanya? Flanel. Yes. Jadi dia bukan bagian dari kemeja. Atau kalau kemeja itu tahtanya kayak gimana gue nggak ngerti sih. Nggak mendalami soal fashion itu. Kalau ini apa? Itu t-shirt. T-shirt. Yes. Bukan kaos. Apa kaos? Bukan. T-shirt. Yes. Bagus. Beli di mana? Online. Oke, Ahmad Dhani, thank you loh sudah join lagi. Pasti. Dan tidak bosan-bosan untuk kita undang. Nggak akan bosan sih. Nggak akan bosan ya. Iya benar. Dan menarik gitu loh untuk setiap pembahasan berkomunikasi dengan Anda. Wah. Gitu. Sharing namanya juga. Sharing, benar. Gitu. Nah, kemarin kan kita sudah ngobrol gitu kan di podcast kita sebelumnya terkait dengan TikTok. Oke, kali ini apa kali nih? ini kita mau bahas TikTok juga. TikTok lagi. Lebih bukan ke TikTok doang sih, lebih kepada e-commerce gitu. Kan sekarang kan lagi marak ya terkait dengan e-commerce gitu loh, yang diawalin dari si TikTok. Jadi kita nyambungin sama video yang sebelumnya, ya kan, yang dimana itu akhirnya karena pedagang yang di Tanah Abang berkoar-koar, berteriak, bisa dibilang kayak gitu kan, ke Menteri Perdagangan kita untuk TikTok Shop itu ditutup gitu. Dan sekarang benar bro, apa yang kemarin kita bahas gitu ya kan, makin jadi nih kayaknya nih gitu, pedagang-pedagang konvensional tuh makin jadi gitu, yang dimana mereka juga meminta ke Menteri Perdagangan ya, si Pak Zulkifli Hasan untuk yang ditutup tuh bukan hanya sekedar TikTok aja. Gitu, ada Lazadai, ya kan, Tokopedia, sama Shopee. Blay juga. Blay enggak. Yang ditutup kalau Blay. Itu harus di-open. Iya, butuh semua orang soalnya, bukan pedagang konvensional doang. Gitu. Jadi karena dampaknya belum ada setelah TikTok Shop itu ditutup. Kayak sama aja nih. Sama aja. Gimana lu melihatnya ini dengan berbagai aspek yang lu bisa lu lihat. Gitu. Kalau misalnya kemarin kan mereka para pedagang yang minta untuk TikTok Shop itu ditutup. Benar. Dan akhirnya diwujudkanlah oleh tadi ya Menteri Perdagangan kita Pak Zulkifli Hasan. Lalu ditutup, tapi ternyata tidak ada perubahan di Tanah Abang. Benar. Ya kan? Berarti permasalahannya bukan di sana. Bukan di sana. Gitu. Tetapi di mana? Di Tanah Abang berarti. Di Tanah Abang. Ya kan? Karena kalau permasalahannya di platformnya begitu ditutup harusnya ada impact-nya. Gitu. Kan ternyata udah diberesin nih kok tetap sepi, berarti kan bukan itu ya. Betul. Ya kan? Betul. Ibaratnya air lagi mampet nih udah dibenerin tapi airnya tetap mampet loh. Berarti bukan itu masalahnya. Apa? Berarti di DAM-nya yang di PDAM-nya mungkin. Oh gitu. Benar. Bisa jadi kesana. Udah gitu aja. Iya, untuk yang di TikTok kemarin gitu kan. Jadi reactions mereka yang kayaknya TikTok ditutup nih masih sama aja nih. Sama aja. Kayaknya butuh yang lain nih. Betul. Yang ditutup juga biar Tanah Abangnya tuh ramai. Benar, ya kan. Padahal sebenarnya kan kalau kita tarik jauh gitu kan, sebenarnya kan bukan masalah TikToknya kan, gitu kan. Padahal dengan adanya TikTok itu bisa menjangkau area lebih luas. Dengan ditutupnya TikTok memberikan dampak yang sangat besar juga, gitu kan, kepada
penjual dan pembeli juga kan, gitu kan, yang dimana mereka tuh terbiasa dan nyaman, gitu kan, atau mungkin yang tadinya konvensional akhirnya berubah, gitu loh, ke platform untuk jualannya. Mereka secara penjual bagus, gitu kan, bukan hanya di satu tempat si Tanah Abang itu aja kan, gitu. Nah ini juga yang harus kita lihat gitu loh, apa sebenarnya yang mereka jadi keresahan gitu kan, atau keluhan apa sih sebenarnya dari si pihak ataupun pedagang yang ada di Tanah Abang gitu loh. Oke, kalau sebagai penjual kalau yang gua baca dari beberapa sumber gitu kan ya, jadi ya mereka mengeluhkan tentang market yang sepi ya, itu kan market offline yang sudah mulai sepi gitu kan. Karena itu balik lagi dari kebiasaan kita juga lah yang memang makin kesini makin kesana, udah berubah lah habitsnya kita as a consumers gitu kan. Yang tadinya kita bisa dulu tuh waktu online juga sebenarnya banyak orang yang nentang gitu loh, kok jadi kayak teman-teman gue ada yang kok lu berani sih belajar online gitu kan, lu nggak takut kegedean, lu nggak takut ini nggak takut itu gitu kan, ya kan. Ya pada akhirnya kita mesti ngikutin itu, pada akhirnya dia juga ikutan beli online. Benar. Tinggal bilang, ini gue beli online loh, dapat harga murah segala macam, gitu kan. Karena kalau dengan online, jadi kayak si pedagang akhirnya kan dia nggak perlu sewa toko, ya kan, gitu, bisa affiliate segala macam. Dari sisi cost-nya mereka bisa tekan sehingga penjualan produknya juga bisa berperang harga lah mereka di sana, gitu kan, bisa lebih kompetitif lah. Betul. Gitu. Nah, itu yang sekarang terjadi di Tanah Abang. Karena kalau kita beli offline kan pasti pertama jarak ya kan? Betul. Ya apalagi waktu juga ya. Jarak waktu ngomongin Jakarta. Benar. Gitu kan. Saya kalau bisa sebisa mungkin malas Pak ke Jakarta. Benar. Gitu kan. Kalau nggak penting-penting banget nggak berangkat ke sana gitu loh. Sekarang zamannya online, meeting aja kita kalau bisa online ya online aja. Benar. Gitu kan. Betul. Karena informasi yang ingin disampaikan juga bisa kita sampaikan dengan online, tidak perlu physically untuk datang, kecuali untuk hal-hal tertentu ya memang kayak keberadaan kita segala macam dibutuhkan ya kita datang. Mau, betul. Tapi untuk belanja kita pertama tax time gitu kan, terus ya bensin, parkir, tol, udah kepotong berapa sama kita mending belanja online. Benar. Itu sih experience-nya ya. Gitu. Ya itu juga lah, maksudnya kita tuh harus dewasa gitu loh menyikapinya gitu kan. Memberikan pendapat boleh, berkomentar boleh, tapi jangan sampai merubah sistem atau regulasi gitu kan, yang dimana sebenarnya yang sudah ada saat ini tuh baik buat kedepannya gitu kan. Kita bicara soal teknologi kan, perkembangan zaman kan gitu kan, ya masa mau nggak mau zaman itu emang harus dikejar dan harus diikutin gitu kan, jangan sampai kita terbelakangi gitu loh. Yang dimana berharap dari penjualan konvensional itu masih bagus gitu kan. Inilah yang harus jadi concernnya kita gitu loh, ya kan. Kita tapi di sini balik lagi kepada kita ngelihatnya dari dua sisi gitu ya. Apa yang diterima dari Menteri Perdagangan kita, sikapnya seperti apa, itu bagus juga. Karena dari Pak Zulkifli Hasan gitu kan, tidak menolak itu dan sempat mensetujui gitu kan. Dan yang menarik lagi adalah kalau nggak salah kemarin ya kalau nggak salah ya, gara-gara si pihak Tanah Abang itu, penjual yang ada di Tanah Abang, dia kan minta tolong kan, ditutup yang tadi gue sebutkan, si yang blay-blay itu ya, yang ada lain-lainnya, Lazadai, terus apa lagi itu, Sopai gitu ya. Akhirnya kan si Pak Zulkifli Hasan itu mendengar, nah tapi tidak menyetujui, tidak seperti yang di part 1 itu loh, gitu. Di sini gue melihatnya ada hal baik gitu loh, yang dimana Pak Zulkifli Hasan itu mencoba gitu mengarahkan mereka yang konvensional itu harus menjual secara online gitu. Dari lu sendiri gimana menyikapinya atau melihat dengan isu-isu yang saat ini beredar? Oke. Kalau dari Pak Zul sendiri kan masalah dia yang stop TikTok kan memang karena itu tidak boleh ya di Indonesia antara sosial media. Oh iya betul ya. Jadi social commerce itu kan memang regulasinya belum ada, pada akhirnya ditutup. Sedangkan kalau e-commerce ini kan regulasinya sudah ada, mereka memang platform untuk berjualan, sehingga nggak mungkin dong ditutup dengan alasan apa? Maksudnya gue tutup nih ya, gue bikin peraturan, kenapa alasannya? Karena Tanah Abang sepi ini kan, nggak mungkin. Betul. Gitu loh, ya kan. Terlebih kayak Lazada, Shopee gitu kan, itu mereka semua punya kantor di Indonesia. Artinya mereka juga pebisnis di Indonesia gitu kan. Dan taat juga pajak juga mereka gitu kan. Jadi secara pemasukan negara pun baik dari mereka gitu kan. Sudah disediakan platform yang memang memudahkan mereka, tapi kenapa mereka tidak memanfaatkan hal tersebut? Benar. Gitu kan. Pada akhirnya mereka coba melawan teknologi gitu kan. Menurut saya itu usaha yang akan sia-sia sih ke depannya gitu kan, daripada malah jadi terlihat konyol gak sih?
bisa jadi gitu kan. Mereka pada akhirnya ya kalau mereka terus nih misalnya ibaratnya kayak ngedemo lah ya, ini tolong ditutup apa segala macam, terus mereka stagnan kayak gitu, ya siapa yang mau denger gitu kan, mereka mau bersuara seperti apa gitu kan, tapi marketnya nggak peduli sama hal itu gitu kan, ngapain teriak-teriak, gue juga beli di Shopee itu masih bisa-bisa aja gitu kan, nggak ada masalah gitu. Nanti ya daripada mereka tersebut begitu terus ya akan ketinggalan aja akhirnya. Benar. Mendingan ya langsung aja lu udah tahu marketnya begini, lu cepet-cepet switch sebelum lu ketinggalan lah. Benar. Apalagi sekarang udah eranya perkembangan teknologi itu cepet banget kan ya. Gitu loh, lu nggak bisa hentikan mereka gitu loh, perkembangan teknologi itu loh. Apalagi sekarang udah eranya AI gitu kan, lu nggak bisa gitu kan. Kalau emang selagi ada demand atau marketnya ya mereka akan ada gitu kan. Ya kita ngomong mungkin sekarang ada beberapa platform e-commerce, ya bisa dibilang e-commerce gitu kan, yang saat ini cuman ada Shopee dan teman-temannya itu. Kita nggak tahu ke depannya itu masih akan ada yang baru lagi atau enggak. Oh benar, setuju. Bener kan gitu kan. Jadi buat pelaku pelaku usaha yang masih konvensional ya harusnya mereka ayo dong move dong gitu dong. Move dong, jangan terpaku di situ aja dan mengharap keajaiban. Enggak dong. Ya kan, lu berdosa bagus apapun juga kalau emang udah eranya harus ke sana, lu harus mau berubah dong. Oh iya, benar kan, benar setuju. Ya, lu mau nutup, misalnya Shopee diminta tutup ya lu nggak mikirin karyawan Shopee gitu kan. Betul. Ya, mereka tuh bekerja gitu loh, memudahkan kalian dengan seenaknya aja minta ini ditutup, ini ditutup gitu kan, terlalu selfish ya menurut saya gitu. Kalau mau ngomongin cari makan, semua orang juga nyari makan. Gitu. Bahkan dengan adanya si platform e-commerce itu kan banyak teman-teman kita di luar sana lah yang akhirnya dulu susah nyari kerja atau masih kesulitan mencari kerja, akhirnya kan bisa dipekerjakan. Bener nggak? Itu kan harus dilihat gitu kan. Ya, kalau emang concernnya di mana nggak bisa bersaing dengan harga, ya mendingan itu yang dibawa gitu kan ke Menteri Perdagangan itu kan. Mbak, ya mungkin dari sisi persaingan harga kita tuh lebih mahal karena kita ada biaya tambahan bla 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 dibanding dengan di e-commerce ini. Nah itu yang harus didiskusikan gitu kan, mencari win solutionnya kan, bukan jadinya lu barbar harus tutup dan sebagainya gitu kan. Ya siapa Anda kan gitu kan. Dan apakah memang di luar yang Tanah Abang itu teriak dengan yang sama kan belum tentu. Betul kan? Banget. Iya. Ya kalau semua itu ditutup ya kita balik lagi ke zaman dulu berarti. Makanya. Kan balik lagi kita nggak jadi negara maju akhirnya. Negara mundur. Langsung balik lagi ke zaman dulu gitu. Makanya, masa kembali ke jalan batu gitu kan. Iya. Ya itulah maksudnya ya kita mau sendiri, kita harus tetap improve, ikutin. Ya mau nggak mau emang zamannya kesana ya kita harus paksakan gitu kan, jangan berdiam diri. Pada akhirnya kan dulu yang kembali lagi lah itu loh bro, soal kita ngomongin soal bukan platform e-commerce ya, kita bilang soal transportasi online. Dulu kan banyak penolakan kan, tapi pada akhirnya banyak orang juga yang mengambil pekerjaan itu ya kan, karena sulitnya mencari pekerjaan gitu kan. Kalau emang masalahnya di harga ya itu kan nanti didiskusikan gitu loh, mungkin merasa jaraknya udah jauh tapi yang didapat sekian. Ya itu yang harus dipikirin gitu kan, dan gua rasa orang tersebut juga akan menerima dan bisa memberikan jawaban kan, begitu juga sama si e-commerce ini kan gitu loh. Iya, karena pada ujungnya kalau kita berjualan kan yang kita utamain ya market aja gitu loh. Market butuh yang kayak gimana ya kita jadi ya demand-nya seperti apa ya kita mesti supply gitu aja. Kan hukumnya kan gitu ya. Demand sama supply kan itu mesti berimbang. Betul. Padahal kalau dipelajari lebih dalam lagi tuh yang di daerah-daerah tuh seneng banget bro dengan ada perkembangan teknologi ini gitu kan, yang dimana mungkin mereka penjualannya dari sisi oke lah kita bilang gini aja, gue yakin mungkin ini menurut kacamata gue aja, sotoy-sotoy nih mungkin iya juga ya, namanya pendapat. Betul kan ya, kalau mau berkomentar silahkan teman-teman mau komentar gitu kan. Soalnya sepi-sepi banget gitu. Gua rasa sih mereka mungkin pengen komen kan, tapi takut dibales. mesti kasih giveaway kali kalau yang komen ya. Ya Allah. Bentar, sekarang udah eranya bukan era giveaway. Bukan. Apa? Disawer. Iya itu kali. Sawer joget-joget. Ya, ntar lagi ada nih, kan? Gaya-gaya gue tuh lagi joget-joget gitu kan. Mungkin gini, bicara soal cenderamata atau aksesoris yang dimana di daerah ini kita ngomong lah di Bali, ya kan, dia bisa berjualan itu kalau misalnya ada turis kan, dan dia di situ doang kan. Padahal
bisa aja bukan orang di situ aja yang mau beli, tapi di tempat yang lain beli. Yang akhirnya jangkauannya jadi lebih luas. Bisnis dia makin berkembang, pendapatannya juga semakin besar. Itu dong harus dilihat. Bener nggak? Bener banget. Ya, apalagi kalau misalnya kayak gitu jatuhnya mereka ya masih UMKM lah ya. Kan yang mungkin belum cukup modal untuk buka toko, sewa toko gitu kan, yang biaya bulanannya lumayan, ya dari rumahan aja gitu kan. Ini ada yang mau beli ya tinggal kirim, kita bikinin PO, itu kan lebih worth lah buat mereka berkembangnya juga. Membantu sekali lah itu buat UMKM. Betul. Jadi maksudnya yang diambil tuh positifnya lah, jangan yang negatifnya terus yang dilihat. Kalaupun dia negatifnya ya wajar, tapi dilihat seberapa banyak nih nilai positifnya dibanding nilai negatifnya gitu kan. Kalaupun mau dibawa ini jadi isu, ya udah lu harus punya alasan yang kuat gitu loh terkait dengan isu yang mau lu angkat gitu kan. Terus kalau bisa ya jadikan sebuah win solution, jangan jadi sebuah keputusan tersendiri gitu kan. Iya betul, itu mah nguntungin mereka sendiri aja. Kerjaan keluar yang udah nguntungin gua aja lah. Iya benar. Ya mungkin sebelumnya pada saat yang di part 1 itu mungkin orang liatnya ya juga sih, kasihan juga ya yang di Tanah Abang ya. Tapi setelah dia minta yang berlebihan gitu kan, platform e-commerce lainnya harus ditutup gitu kan. Jadinya kita tuh bukan jadi iba, jadi kesel juga gitu loh. Gue tuh seneng banget tuh pada saat kan banyak banget kan di media sosial kan yang nge-up berita itu kan. Gue tuh seneng banget cari hiburan tuh di kolom komentar gitu. Banyak banget komentar-komentar yang lucu gitu loh. Benar-benar mencari jawaban di kolom komentar ya. Mencari jawaban di kolom komentar kan. Karena gue suka banget itu netizen tuh dengan caranya sendiri, dengan sudut pandangnya sendiri gitu melihatnya gitu. Awalnya di part 1, iya nih ini mah harus dipastikan dan sebagainya. Tapi setelah yang isu kemarin Pak Zul gitu kan, ya nggak bisa, ya lu harus move gitu kan. Yap. Ya dibilang malah ngelunjak gitu jatuhnya gitu. Iyalah, berarti masalahnya bukan di TikTok tapi di lu gitu. Iya gitu. Kemarin kan isunya adalah kan nggak bisa jadiin satu platform. Oke, sudah dipisah nih dan sudah dibantu juga sama negara gitu kan untuk mediasi ke pihak TikTok dalam berapa kali jam gitu kan. Lu harus pisah, lu harus buat social commerce tersendiri gitu, jangan dijadiin satu gitu kan. Itu sudah. Tapi jangan akhirnya lu minta yang lain dong. Minta satu, misalnya dikasih satu minta yang lain. Itu. Bener dikasih hati minta ampla. Bener, lunjak. Ya. Kalau minumnya teh botol sosro sih nggak apa-apa ya. Bener. Ya. Nih kita berharap ada sponsor masuk nih. Oh iya, teh botol boleh lah. Boleh lah kalau mau teh botol. Ya, kalau nggak diedit aja ya editor ya. Ada teh botol tiba-tiba jebret masuk gitu loh. Bener, saya pelanggan teh botol. Iya, ya gitulah maksudnya. Jadi menurut lo kira-kira saran apa nih? Atau mungkin nilai baik apa yang bisa lo lihat dengan isu yang kemarin? Yang terakhir ini ya. Oke. Sebenarnya dari sisi konvensional dan juga si e-commerce. Oke. Sebenarnya kalau ngambil dari sisi positifnya ya, kita sebenarnya bisa lihat yang kita lihat ya keadaan si Indonesia sendiri lagi kayak gimana gitu. Terkhusus lah simplify-nya di Jakarta dulu lah gitu kan. Kita nggak usah melebar ke Indonesia, tapi di Jakarta dulu gitu kan keadaannya seperti apa gitu kan. Bahwa mereka yang membangun usaha segala macam itu sedang mengalami kesulitan. Kesulitannya itu sendiri dirasakan karena mereka yang tidak melakukan update gitu loh, tidak berkembang lah gitu kan. Upgrade ya. Ya, tidak berkembang mengikuti kebutuhan gitu, market mengikuti zaman, mereka yang stagnan gitu kan. Itu adalah salah satu poin yang bisa kita ambil gitu kan, nah yang sekarang terjadi kepada para seller ya, misal pada penjual gitu kan. Kedepannya tidak menutup kemungkinan itu juga akan terjadi pada individual nih secara langsung. Gitu kan. Ya sekarang barang nih susah segala macam. Nanti balik lagi ke individual bisa jadi gitu kan, yang gue lihat ya ke depannya gitu kan, kayak 5 tahun ke depan kita bisa aja nuntut sesuatu juga dari pemerintah. Ya kan, misalnya sekarang kerjaan gue sebagai misalnya video editor nih, ternyata video editor udah banyak nih jasa yang murah-murah nih, ada platformnya sendiri gitu kan. Ngapain sama lu, mendingan sama dia lebih murah gitu kan. Itu yang bakal bisa terjadi gitu loh, jasa-jasa kita nih sebagai accountant gitu kan, itu tidak untuk mungkin kita akan merasakan hal yang sama. Kecuali kita mulai berubah dari saat ini. Jadi dari saat itu kita udah mulai biar enggak seperti itu, kita dari sekarang itu udah nyiapin apa-apa aja sih yang kita butuhin gitu kan. Nah itu yang kemungkinan akan terjadi. Yang sekarang mungkin perkembangan zaman masih menghajar para pemilik bisnis gitu ya. Nextnya yang bakal kehajar ya as a individual gitu kan. Yang kemarin jadi perbincangan juga tenaga kerja ya kan, dari lo udah mulai masuk. Nah itulah yang
poin yang kemungkinan menurut gue bakal terjadi di 3 atau 5 tahun ke depan. Ya. Mau nggak mau, ya lu harus tough di situ kan, harus tetap survive, ya kan, harus beradaptasi gitu kan, gitu. Ya setuju. Nah, satu gitu kan, menurut Bro Ahmed atau Bro Mehmet, Bro Mehmet, gue agak aneh ngomongnya Bro Mehmet. Kenapa ya ada orang ngomong manggil lu Bro Mehmet? Gak ngerti gue juga. Lidahnya serempet. Ya, lidahnya serempet. Harusnya kan pada ngomong-ngomong Mehmet kan agak khawatir gitu kan, takut gitu kan. Apalagi ngeliat muka gue langsung begini. Kayaknya beda gitu kan. Di mana Mehmetnya nih? Ya kan, gitu. Maksudnya langkah apa yang harus diambil sama pemerintah gitu loh, ya kan, untuk case yang seperti ini menurut lo aja? Oke, kalau menurut gue dari sisi pemerintah ya gitu kan, better ada yang melakukan edukasi gitu kan. Edukasi itu adalah salah satu hal, mungkin jalan awal ya untuk kita menghindari hal-hal seperti ini gitu kan, mengedukasi bahwa kedepannya ekonomi itu akan seperti ini, market tuh akan seperti ini gitu kan, kalian mesti siap-siap ke arah sini gitu kan. Hal yang mungkin tidak dilakukan gitu loh. Jadi kan ya pedagang nggak semuanya juga melek teknologi, melek bisnis gitu kan. Kalau mereka kalau enggak ya begitu aja bisanya mengeluh gitu kan. Jadi better mungkin bisa dilakukan edukasi. Sebenarnya banyak sih kalau edukasi yang kayak go to digital segala macam, itu udah banyak banget kelas-kelasnya. Dan banyak yang gratis juga lagi. Iya, benar banget. Lalu mau jualan di Shopee caranya begini segala macam. Wah, gue tuh juga pernah ngikutin pelatihan kayak gitu gitu loh, dan itu benar-benar gratis. Betul. Gitu kan. Nah, itu yang mungkin pemerintah juga udah lakukan gitu kan. Tapi balik lagi kalau individualnya sendiri nyaman gitu, ignorance atau gue dengan segini udah cukup kok gitu kan, misalnya gue bisa kok dengan segini ya saat ini gitu kan, nanti 2-3 tahun ke depan lu teriak-teriak ya lu dulu kemana waktu gue pengen ajarin segala macem, lu ngerasanya cukup, sekarang teriak-teriak. Itu mungkin yang langkah yang mungkin bisa dilakukan ya, edukasi gitu kan. Terus ya begitu ada edukasi ya tetap mesti update terus lah hal-hal yang terbaru lah. Benar-benar. Ya intinya di sini kita harusnya percaya ya sama pemerintah ya, yang dimana mereka tidak tutup mata dan tutup telinga gitu kan, mereka pasti mendengar. Hanya saja mungkin kapan proses terrealisasinya itu kan, karena kan fokus mereka kan bukan di situ saja ya. Gitu. Kita percaya banget pemerintah itu akan memberikan solusi yang terbaik gitu loh, bukan dari sisi kiri, dari sisi kanan gitu kan. Tadi setuju juga gue gitu pendapatnya terkait dengan edukasi gitu kan. Mungkin ditambah lagi dengan adanya pelatihan secara berkala gitu kan, karena kan nggak semua orang tuh pasti paham pada saat dia mengikuti edukasi itu. Nggak semua orang langsung paham. Akhirnya diberikan pelatihan, ya kan, gimana sih cara lu menjualkan seperti ini. Terus eranya sekarang cara algoritmanya kayak gimana sih cara bacanya, kayak gitu-gitu kan. Nah itu harus dipahamin. Terus teknik lu berjualan tuh seperti apa. Rasanya butuh edukasi yang lebih detail lagi gitu kan, ataupun sebuah wadah gitu. Ya kan ini jadi bentuk program yang bagus juga gitu kan. Gitu. Iya, benar-benar kayak kalau pedagang gue yakin kayak mereka punya kumpulan atau komunitas gitu kan, yang mana mereka bisa sharing. Usaha gue bikin ini di sini loh, lumayan loh penjualannya, gue yakin ada ya seperti itu gitu kan. Dan baik lagi orang itu bisa membuka diri atau enggak ya kan. Kadang ada orang yang ngerasa gue udah yang paling hebat, paling bener gitu kan, yang lain tuh kurang lah gitu kan. Banyak banget lah, ngapain ikut komunitas gini-gini nggak jelas gitu kan. Padahal ya di situ dibahas hal-hal yang bakal terjadi ke depannya. Kita mungkin ada bocoran something gitu kan yang kita nggak tahu dan bisa tahu duluan gitu. Informatif ya. Nah itu yang kemungkinan yang dialami sekarang oleh pedagang-pedagang yang ada di Tanah Abang. Ya kita doakanlah buat teman-teman yang sedang mencari rezeki dengan usahanya, yang dimana sekarang masih konvensional, mereka coba yuk beralih gitu kan, ikutin perkembangan zaman gitu kan. Kalau ada kesulitan ya lu nanya lah, jangan teriak-teriak gitu kan. Benar. Karena itu jadi penyakit juga si Gen Z tuh sekarang kan. Iyalah, kalau ada yang nggak bisa nih gitu kan, caranya gimana sih biar bisa? Gitu iya kan, kayak, gampang ya sebenarnya. Kalau nggak bisa nih, jangan pakai inilah, gue nggak bisa, nggak kayak gitu dong. Iya, betul. Ya kita doakan bisnis mereka tetap lancar ya kan, baiknya masih konvensional, ya kita arahkan mereka untuk yuk go digitalisasi gitu kan. Semuanya sudah ada gitu kan, dan kita yakinin ke pemerintah kita, mereka juga pasti punya program yang baik ke depannya untuk ekonomi atau perdagangan kita saat ini. Siap. Oke, ada lagi yang mau lu berikan kata-kata terakhir ke keluarga gue? Ke keluarga lu ya. Keluarganya Pak Joni ya. Apa? Bukan beragam ya keluarga bokap gue ya? Keluarga bokap gue, keluarga gue. Oke, untuk keluarganya Pak Joni ya, kalau live di Shopee gitu kan, jangan sendirian, ajak lah keluarga lainnya. Ajak keluarga lainnya gitu. Bukan jadi live dagangan itu boy. Oke.
Nggak ada ya? Nggak, cukup. Oke, sip. Thank you banget Bro Ahmed atau Bro Ahmed. Ya, jangan bosan ya. Sama-sama. Nanti kita invite lagi Siap, dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Ditunggu. Ataupun isu-isu yang lagi hot gitu. Mantap, ditunggu lah pembahasannya lagi. Ya, oke, kalau gitu itu aja yang mau kita bahas teman-teman di luar sana. Semoga bermanfaat video kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena ini masih versinya kita, pemahamannya kita. Kalau kalian mau berpendapat, berkomentar silakan. Kita sangat buka kolom komentar, sangat terbuka lebar, dan kita tunggu banget komentar dan sebagainya. Oke, jangan lupa untuk di channel juga, di channel juga, di subscribe juga channel YouTube UMKM kita, ya kan, biar berkembang terus, bantu kita lah. Gitu ya, cukup sekian ya. Oke, cukup. Oke, thank you semuanya. Yo, bye. Bye.